Selamat sore, perkenalkan nama saya Eviliana Tafui, saya mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Kupang, Prodi Gizi semester 4. Saya akan melakukan penyuluhan tentang anemia pada remaja. Tujuan dari penyuluhan ini sendiri adalah untuk membantu para remaja mengetahui anemia dan faktor-faktor penyebab yang terjadi. Anemia itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya tanpa darah. Anemia adalah keadaan saat jumlah sel darah merah atau jumlah hemoglobin dalam sel darah merah berada di bawah normal. Sel darah merah mengandung hemoglobin yang memungkinkan mereka mengangkut oksigen dari paru-paru dan mengantarkannya ke seluruh bagian tubuh. Anemia menyebabkan berkurangnya jumlah sel darah merah atau jumlah hemoglobin dalam sel darah merah sehingga darah tidak mengangkut oksigen dalam jumlah yang sesuai diperlukan oleh tubuh. Yang berikut tanda gejala anemia. Yang pertama, mudah lelah, lesu, letih, dan tak berdaya. Kedua, muka pucat. Yang ketiga, tidak bersemangat. 4. Mudah mengantuk, ingin tidur, dan merasa lemas terus-terusan. Yang kelima, mudah pusing, badan melayang-layang, dan otak sulit mencerna informasi. Yang keenam, pandangan berkunang-kunang. Yang ketujuh, bila terus berlanjut, bisa saja menyebabkan mudah tertular penyakit lain. Yang berikut faktor yang menyebabkan terjadinya anemia pada remaja putri. Yang pertama, rendahnya pengetahuan dan ilmu kesehatan. Yang rendahnya pengetahuan para remaja terhadap isu kesehatan dan ilmu kesehatan. Bagi mereka, kesehatan bukanlah hal utama yang harus menjadi perhatian. Bagi mereka, masih muda sehingga tidak harus menjaga kesehatan. Yang kedua, kehilangan darah yang disebabkan oleh perdarahan menstruasi. Yang ketiga, kurangnya zat besi, vitamin B12, asam folat, vitamin C dalam makanan yang dikonsumsi. Yang keempat, penyakit, misalnya TBC, hepatitis, gastritis, radang usus buntu, dan sebagainya. Yang kelima, pola hidup remaja berubah dari yang semula serba teratur menjadi kurang teratur, misalnya sering terlambat makan atau kurang tidur. Yang keenam, ketidakseimbangan antara asupan gizi dan aktivitas yang dilakukan. Yang ketujuh, cacingan, terutama cacingan tambang yang dapat menyebabkan perdarahan dalam dinding usus meskipun sedikit tetapi terjadi secara terus-menerus yang menyebabkan kehilangan zat besi. Yang kedelapan, minimnya sosialisasi gizi khusus remaja. Masalah ini bisa diatasi bila sejak kecil para orang tua dan orang-orang dewasa di sekitar remaja memberikan contoh hidup sehat dan memberikan pengetahuan memadai mengenai nutrisi dan ilmu gizi lainnya. Poin yang berikut, pengaruh anemia. Yang pertama, menurunkan daya tahan tubuh sehingga remaja dapat menderita anemia, dapat dengan mudah terserang penyakit. Yang kedua, menghambat pertumbuhan fisik dan kecerdasan otak. Yang ketiga, taraf inteligensia, yaitu kemampuan untuk mencapai prestasi di sekolah dan berbagai bidang kehidupan, antara lain pergaulan sosial, teknis, perdagangan, pengaturan rumah tangga, dan lain sebagainya. Yang keempat, bakat khusus, yaitu kemampuan yang menonjol di suatu bidang, misal matematika, bahasa asing. Poin berikut, penanggulangan anemia. Tindakan penting yang dilakukan untuk mencegah kekurangan besi antara lain. Pertama, konseling untuk membantu memilih bahan makanan dengan kadar besi yang cukup secara rutin pada usia remaja. Yang kedua, meningkatkan konsumsi besi
dari sumber hewani seperti daging, ikan, unggas, makanan laut, disertai minum sari buah yang mengandung vitamin C untuk meningkatkan absorpsi zat besi dan menghindari atau mengurangi minum kopi, teh es, minuman ringan yang mengandung karbonat, dan minum susu pada saat makan. Yang ketiga, suplementasi besi merupakan cara untuk menanggulangi ADB di daerah dengan prevalensi tinggi. Pemberian suplementasi zat besi pada remaja, dosis 1 mg per kilogram berat badan per hari. Sekian penyuluhan dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi para remaja putri di seluruh dunia. Sekian dan terima kasih.